terima kasih sudah mampir di YouTube channel aku. Kali ini aku mau sharing tentang macam-macam alat bantu minum obat anak dan juga tips gimana caranya mengatasi atau memberikan obat kepada anak yang suka drama, nangis, keselak sampai muntah-muntah kalau diminumin obat. Yuk, kita cek dulu yuk. Beberapa alat bantu minum obat yang bisa digunakan untuk menyuapi obat si kecil. Yang pertama yaitu gelas takar. Di sini gelas takar bisa, di sini ada keterangannya ya. Nah, ini bisa sampai untuk dosis 15 ml. Kemudian ada sendok takar. Sendok takar ini juga ada takarannya, bisa sampai 5 ml. Selanjutnya ada pipet drop. Pipet drop ini biasanya untuk jenis obat drop yang dosisnya kecil, sedikit, dari 0,1 sampai 1 ml saja. Kemudian ada pipet drop yang ukurannya lebih besar. Dosisnya bisa dari 1 ml sampai 5 ml. Dan yang terakhir, pipet drop jenis suntik yang ujungnya ada silikon dot nipple-nya. Ini ya. Ini juga, ini tutupnya sebenarnya juga gelas takar. Tuh. Bisa untuk menakar dosis obatnya ya. Nah, tadi ada beberapa alat bantu minum obat yang bisa dimanfaatkan untuk nyuapin obat si kecil. Di sini aku mau sharing berdasarkan pengalaman aku dari beberapa alat minum obat tadi itu, dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama aku mau review gelas takar. Di sini ada gelas takar. Gelas takar di sini dosisnya dari 2,5 ml sampai 15 ml. Tapi biasanya nggak pernah aku pakai langsung suapin obat ke mulut anak karena rentan tumpah, terus takut kebanyakan. Mungkin kalau anaknya nggak drama, kalau anaknya diam, anteng, kalau diminumin obat mau, itu bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya anaknya drama, yang baru nyicipin bentar, nyicipin dikit aja dia udah tangannya nggak mau, terus udah gerakan tutup mulut, mingkem, ini nggak bisa. Aku nggak pernah pakai ini karena anakku salah satu yang tipe drama. Di sini gelas takar ini biasanya aku pakai hanya sebagai wadah obat saja. Contoh, aku dapet resep dosis obat sirup, jenis sirup 2,5 ml. Lalu kemudian aku tuang obat sirup tersebut ke gelas takar ini sebanyak 2,5 ml. Lalu kemudian aku akan ambil pipet drop. Pipet drop ini atau yang ini bisa. Kemudian disuapin ke anaknya bertahap. Ke mulut anaknya, ambil, suapin lagi, ambil, suapin lagi sampai habis. Jadi ini hanya sebagai wadah obat saja. Biasanya aku manfaatin. Jadi ini tetap bermanfaat sebenarnya, tapi sebagai wadah obat. Kemudian ada sendok takar. Sendok takar ini. Tapi aku nggak pernah pakai sendok takar untuk nyuapin anak aku yang di bawah umur 2 tahun, bayi atau di bawah umur 2 tahun. Sebenarnya kalau misalnya anaknya pendiam, anaknya anteng, diminumin obat mau, ini sangat enak, sangat praktis, mudah. Tinggal tuang obatnya lalu disuapin, selesai. Terus cucinya juga ringkas gitu, mencucinya cuma satu bagian ini aja, selesai. Tapi ya itu kekurangannya, kalau kesenggol tangan anak, tumpah. Kemudian kurang cocok untuk bayi di bawah, kurang cocok untuk bayi atau anak di bawah umur 2 tahun. Karena kenapa? Apalagi anaknya suka drama ya, terus tangannya kemana-mana kalau misalnya disuapin obat. Ini sangat tidak rekomen. Kenapa? Obatnya tadi pertama gampang tumpah, kesenggol tumpah. Yang kedua, kalau anak disuapin itu bisa keselak, tersedak. Oke, selanjutnya pipet drop. Nah, pipet drop ini yang kecil, ini untuk dosis 0,1 sampai 1 ml aja. Ini biasanya untuk jenis obat drop yang emang dosisnya sedikit-sedikit. Misalnya dosisnya 0,7 ml disuapin ke sekali minum ke bayinya, kayak gitu. Ini sangat bermanfaat, sangat aku pakai. Ini bisa dan mudah digunakan untuk anak atau bayi yang
tipe drama misalnya gampang nangis, disuapin obat nangis, karena ini langsung masuk ke mulut, dipencet, langsung. Harus diperhatikan dalam memencetnya itu harus perlahan. Anak mungkin akan kaget, tapi seenggaknya tidak langsung kena tenggorokan kemudian dia keselak. Ini pun juga biasanya aku suapinnya ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, jadi nggak di tengah-tengah gitu dipencet. Sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi masih kena dulu sisi sebelah kanan atau sebelah kirinya, jadi nggak langsung kena tenggorokan terus anaknya keselak kayak gitu. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangannya pipet drop. Pipet drop ini kelebihannya mudah banget digunakan, cocok untuk anak yang drama karena masuk ke dalam mulut, dipencet, selesai. Dia otomatis nelen atau kaget dulu, kaget terus nelen. Terus abis itu nggak gampang tumpah kayak sendok ini, karena kan dia ada di dalam tabung pipetnya ini, kecuali kalau dipencet dia akan keluar. Kemudian kelebihannya cocok untuk jenis obat drop ya, drop yang emang dosisnya sedikit, misalnya dosisnya 0,7. Ini bisa, ini muat, tabungnya kecil, muat. Ada di sini juga ada sangat jelas, ada takarannya, bisa digunakan. Tapi kekurangannya tidak kurang gimana ya? Kurang kalau misalnya untuk jenis obat sirup atau puyer yang biasanya dosisnya tuh di atas 1 mili. Misalnya dapat resep obat sirup yang dosisnya 2,5 mili. Nah, kalau aku biasanya mensiasatinya tuang dulu ke wadah takar obat ini sesuai dosis ya, 2,5 mili, 2,5 mili aku tuang, baru kemudian pakai pipet drop ini suapin beberapa kali ke anaknya sampai obatnya habis. Yang penting obatnya masuk dan ditelan. Kalau misalnya dapat resep obat yang dosisnya di atas 1 mili bagaimana? Nah, aku biasanya pakai pipet drop yang ukurannya besar. Ini bisa sampai 5 mili. Biasanya untuk jenis obat sirup. Tapi tetap harus pakai wadah ini agar sesuai takaran, nggak kelebihan dan kekurangan. Terus juga agar botol obatnya tetap steril, tidak dimasukkan berkali-kali. Misalnya ini botol obat, ini pipet drop, habis kena mulut lalu dimasukin lagi ke botol obat, untuk menghindari hal itu. Karena kan kita nggak tahu ya, bekas mulut anak, bekas mulut bayi dimasukin ke dalam botol, gimana reaksi obat tersebut, kita nggak tahu. Jadi untuk menghindari itu, agar tetap isi botol tetap steril, aku tuang dulu isi botol obatnya itu ke dalam gelas takar ini, kemudian pakai pipet ini baru suapin ke anaknya gitu. Jadi pipet dropnya nggak masuk lagi ke botol kalau misalnya kurang atau misalnya tumpah kayak. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan pipet drop yang besar. Pipet drop yang besar ini kelebihannya tabung ukurnya tuh besar ya, kelihatan tuh besar, bisa sampai 5 mili. Di sini juga ada takarannya, tulisan takarannya dari 1 sampai 5 mili. Jadi cocok untuk jenis obat sirup atau puyer. Sirup biasanya untuk dosis yang 2,5 mili atau untuk yang dosis 5 mili, ini bisa sekali pencet langsung ke 5 mili gitu. Terus bisa sekali langsung nyuapin ke anaknya. Tapi tetap ingat, harus perlahan karena ini kan besar. Mulut bayi yang masih kecil, mulut anak yang masih kecil, kalau misalnya langsung disuapin obat 5 mili, dia akan kaget. Apalagi model pencet, gitu kan, dia akan kaget. Jadi tetap harus perlahan. Kalau aku mensiasatinya, aku pakai gelas takar ini. Meskipun tabung ukurannya besar sampai 5 mili, bisa sampai langsung sekali aja, tapi aku menghindari anak keselak dan muntah, aku pakai gelas takar ini. Jadi kalau misalnya dosisnya 5 mili, aku tuang dulu 5 mili ke gelas takar ini, kemudian aku suapin pelan-pelan. Bedanya sama yang kecil akan sangat lama dan berkali-kali untuk nyuapinnya. Kalau misalnya yang ini, yang besar, bisa hanya 2 kali suapin selesai. Tapi tentu ini juga ada kekurangannya. Kalau kita kekurangannya karena tabung ukurannya besar, lubangnya juga sedikit lebih besar daripada yang kecil itu. Kalau kita dengan nyuapinnya dengan cepat, itu bisa anak juga akan rentan tersedak.
Jadi tetap harus pelan-pelan, harus bertahap suapinnya. Letakkan di kanan, sisi kanan atau kiri, pencet pelan-pelan kayak gitu. Nah, kita masuk ke alat bantu minum obat yang terakhir, yaitu pipet drop model suntik yang ujungnya ada silikon nipple dotnya. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada gelas takar. Di sini gelas takarnya bisa sampai 20 ml ya. Kemudian ada silikon nipple dotnya, ada tabungnya, dan yang terakhir pendorongnya. Di sini pasangnya mudah banget, tinggal dimasukin seperti ini. Kemudian ujung dotnya juga dimasukin seperti ini. Nah, ini untuk gelas takarnya bisa untuk melindungi dotnya agar tetap bersih. Kelebihan dan kekurangan pipet drop model suntik yang ujungnya ada silikon dotnya. Sebenarnya kelebihannya hampir sama seperti pipet drop model biasa, yaitu mudah digunakan, tinggal disedot ke dalam pipet lalu diberikan ke baby. Tapi ini ada kelebihannya. Di sini lubangnya ada 2. Tuh bisa dilihat ya, lubangnya ada 2 membentuk huruf Y dengan ada 2 lubang di sisi kanan dan di sisi kirinya. Jadi ini bisa menurunkan resiko bayi tersedak karena nanti ketika diberikan ke bayi, obatnya keluar ke sisi kanan dan kiri mulut bayi, tidak langsung mengenai tenggorokan tengah bayi. Kemudian kelebihannya juga sudah dapat gelas takarnya yang besar, muat sampai 20 ml. Selain itu, kalau misalnya kesenggol anak, ini tidak mudah tumpah. Obatnya akan tetap tersimpan di dalam tabung ini. Kelebihan lainnya yaitu pipet drop ini tidak hanya bisa digunakan untuk meminumkan obat anak, tapi juga bisa digunakan untuk meminumkan seperti air perasan jeruk, jus, susu, dan lain-lain. Pada tabung pipet drop ini juga ada takarannya ya, tuh bisa kelihatan dari 5 ml sampai 10 ml. Tapi kekurangannya bisa dilihat ya, karena bagiannya banyak, jadi ya cucian piringnya juga banyak. Aku jarang pakai ini karena yaitu banyak-banyakin cucian piring, apalagi anak lagi sakit yang harus fokus ke anak, jadi maunya yang ringkas-ringkas aja. Terus juga kalau anak nggak biasa pakai model dot kayak gini, nggak biasa pakai minum pakai dot, tentu akan menolak ketika benda ini masuk ke dalam mulutnya, seperti benda asing aja dimasukin. Nah, sekarang tips cara minumin obat buat anak yang drama. Yang pertama, siapin dulu semua, dari gendongan, obatnya, pipet, dan gelas takar. Ini sekarang aku mau pura-pura ya nyuapin obat, karena sebenarnya anak aku nggak lagi minum obat. Nih, tuang dulu obatnya ke dalam gelas takar. Pertama tuang dulu obatnya ke dalam gelas takar sesuai dosis. Kemudian habis itu ambil dari pipet. Kalau misalnya dosisnya masih ada sisa di sini, berarti kita suapinnya bertahap. Nah, anaknya udah mulai drama kan? Pegang yang kuat, pegang yang lemas, sampai lalu taruh di sebelah kanan atau kirinya. Nah, dia otomatis minum. Kemudian lagi sampai habis, sampai obat yang ada di dalam gelas takar habis. Ingat, sesuai dosis yang dianjurkan ya. Lagi letakkan di kanan, sisi kanan atau kirinya, jangan di tengah-tengah untuk menghindari tersedak. Nah, itu lakukan sampai habis. Kemudian ada tips lagi, kalau misalnya puyer itu kan dia beda sama sirup ya. Kalau sirup itu kan cairannya rata gitu. Kalau misalnya puyer itu kan dia kayak ada serbuk-serbuknya, meskipun dikasih cairan. Udah dikasih air meski masih ada sisa-sisa serbuknya. Nah, saran aku itu airnya dibanyakin, karena kalau misalnya airnya terlalu sedikit, nanti di mulut bayi atau di mulut anak itu akan tertinggal sisa-sisanya, dan itu bisa menyebabkan tenggorokannya kayak kering, terus kayak ada yang ganjel, dia bisa keselak terus muntah gitu. Terima kasih ya sudah nonton video sampai akhir. Semoga bermanfaat sharing aku kali ini.
Untuk Bunda, semoga anaknya cepat sembuh, cepat lekas sehat, ceria lagi. Kemudian semoga tips-tips aku bisa dipraktekin dan cocok untuk anak-anak Bunda. Oh ya, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat uploadnya dan bisa sharing-sharing hal lain. Oke, dadah.